Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan besar di Jawa yang berpusat di Kota Gede, Yogyakarta, didirikan oleh Panembahan Senopati dan mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Pimpinan Sultan Agung, Mataram berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Pulau Jawa dan 2 kali menyerang Batavia yang dikuasai oleh VOC. Sultan Agung juga berjasa dalam bidang budaya, yaitu tentang membuat kalender Jawa yang ada unsur Islam dan adat Jawa. Kerajaan Mataram Islam melemah setelah wafatnya Sultan Agung. Perebutan kekuasaan terjadi dalam kerajaan Mataram Islam yang dipengaruhi juga oleh VOC. Akhirnya, pada tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti, kerajaan Mataram terbagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan juga Kasunanan Surakarta. Jadi gitu teman-teman, sedikit informasi dari kita tentang kerajaan Mataram Islam. Biar lebih jelas dan lebih paham, mending kita langsung tanya ke tokohnya langsung nggak sih? Iya, benar banget. Untuk itu, ayo dengerin podcast kita di Pora Podcast Sejarah. Hai teman-teman semua, selamat datang di Pora Podcast Sejarah. Bareng aku, Anissa, dan temen aku, Afika. Nah, di podcast kali ini kita bakal jelasin nih tentang salah satu kerajaan yang ada di Jawa. Kira-kira kerajaan apa ya? Nah, jadi kerajaan yang mau kita bahas yaitu sejarah tentang Mataram Islam. Nah, biar kita makin tahu dan gak kelamaan, langsung aja yuk kita kenalan sama 4 tokoh yang udah datang ke sini. Hai, boleh perkenalan nggak? Halo. Boleh. Saya Sutawijaya atau Senopati. Saya Ki Ajeng Pemanahan. Saya Ratu Mataram. Dan saya rakyat yang ada pada masa kerajaan Mataram. Saya penasaran nih sama awal berdirinya kerajaan Mataram kuno. Saya mau tanya deh ke Ki Ageng Pemanahan sebagai tokoh yang mendirikan kerajaan Mataram kuno. Salam untuk semua. Jadi begini, dulu saya membantu Sultan Pajang untuk mengalahkan musuh kerajaan. Karena bantuan itu saya diberi hadiah wilayah bernama Mataram. Jadi kerajaan Mataram itu berawal dari tanah pemberian, tapi pada saat itu tanahnya masih hutan rimbun dan belum ada bangunan dan belum ada penduduknya. Ya, jadi harus dibangun dari awal sekali. Wah, jadi bisa dibilang Ki Ageng Pemanahan ini sebagai pondasi awal berdirinya kerajaan Mataram Islam ini ya. Bisa dibilang begitu. Karena waktu itu juga kami mulai membuka hutan untuk pemukiman dan sawah dan memulai menata kehidupan di sana. Oke, kita sudah dengar nih cerita awal berdirinya. Sekarang kita sambut tokoh berikutnya, yaitu Panembahan Senopati. Salam untuk semua. Nah, saya dengar-dengar nih, Anda pendiri resmi dari kerajaan Mataram Islam ya? Wah, benar sekali. Setelah ayah saya wafat, saya melanjutkan kepemimpinan di Mataram. Saat itu saya berusaha memperkuat wilayah ini supaya lebih mandiri. Jadi secara spesifik, kapan kerajaan Mataram Islam ini resmi berdirinya? Saat kekuasaan Panjang mulai melemah, saya memimpin Mataram berdiri sendiri sebagai kerajaan pada akhir abad ke-16. Oh, jadi tadinya Mataram ini tuh kayak bawahan dari Pajang gitu ya. Terus berkembang jadi kerajaan yang mandiri atau sendiri gitu. Ya, benar sekali. Pada saat menjadi raja, tantangan apa yang paling besar yang pernah raja alamin? Menurut saya, ya, menyatukan wilayah-wilayah dan menjaga keamanan itu pasti. Karena kalau sebuah kerajaan itu baru berdiri, pasti banyak sekali tantangannya. Masuk akal sih ya, apalagi yang disatuin kan kerajaan-kerajaan ya. Banyak wilayah-wilayahnya nggak kayak bikin grup chat yang isinya cuma 5 orang. Iya, grup chat aja bisa bubar sendiri ya. Kita kan udah dengar nih dari para raja di masa Mataram Islam. Biar adil, kita harus mendengarkan suara rakyat juga dong, ya gak sih? Benar banget, setuju aku. Pas banget nih di sini kita sudah kedatangan dengan Nyai Sabina sebagai rakyat yang merasakan langsung masa
Mataram Islam ini? Ya, jadi gimana nih Nyai Sabina? Kehidupan di masa Mataram Islam ini pastinya beda banget nih ya dengan kehidupan sekarang yang serba canggih. Tapi bisa kali ya kasih gambaran-gambarannya gitu. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu sehat ya. Waktu itu kehidupan di masa Mataram Islam itu sudah mulai tertata ya. Banyak saat itu warga yang bekerja jadi petani karena tanahnya itu subur banget. Wah, jadi pertanian itu penting banget ya Nyai. Bener banget, sangat penting. Karena dari pertanian itu rakyat kecil seperti saya bisa bertahan hidup. Selain bertani, kegiatan apa aja yang ada di Mataram Islam? Saat itu ada kegiatan berdagang juga. Banyak orang yang mulai ke pasar dan jual dan beli kebutuhan sehari-hari. Ramai sekali orang-orang di sana. Banyak juga pedagang yang datang ke Mataram karena daerahnya yang aman dan berkembang. Wah, jadi kayak makmur banget ya. Kita bisa bayangin nih ya gimana kondisi di sana pada masa itu. Dengerin cerita para raja udah, rakyat juga udah. Sekarang kita tinggal dengerin siapa ya? Masih ada Ratu tahu. Kita kan belum tahu ya kondisi di istana tuh kayak gimana. Oh iya, bener banget tuh. Hampir kelupaan nih. Langsung aja ya kita sapa bareng-bareng. Hai Ratu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo semuanya, saya Ratu Pembanyun. Ratu kan tinggal di istana nih. Boleh kasih tahu kita dong gimana kondisi di istana dan kok bisa nih kerajaan Mataram itu berkembangnya cepat banget. Kalau perkembangan yang cepat itu pasti karena banyak yang dukungan dari berbagai pihak. Bukan karena dari raja atau pemerintah saja. Kesama kalau dari sepenglihatan. Kalau dari sepenglihatan saya, si Mataram cepat berkembang karena pemimpin punya strategi yang baik. Rakyatnya juga sangat mendukung dan pemerintah di jalannya dengan tertib. Selain itu, budaya-budayanya bagaimana Ratu? Apakah berkembang atau begitu-begitu saja? Kalau budayanya ternyata tetap dilestarikan ya. Tradisi Jawa tetap dilestarikan dan agama Islam juga tetap berkembang, jadi keduanya beriring dan seimbang. Wah, jadi balance gitu ya antara agama dan juga budaya. Keren loh teman-teman. Jadi nggak cuma politik sama perdagangannya aja yang diunggulkan, tetapi juga budaya dan juga agamanya diunggulkan juga. Benar sekali. Karena kalau tidak dikembangkan, pasti budaya-budaya Jawa sekarang yang sangat khas itu kemungkinan tidak bisa kita lihat dan juga menikmati lagi di masa kini. Ya, karena pembahasannya udah selesai nih. Jadi para kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga kita bisa podcast seru lagi bareng cerita sejarah lainnya yang nggak kalah menarik. Sampai di sini dulu ya teman-teman podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk terus melestarikan budaya dan mengenal sejarah-sejarah Indonesia. Sampai jumpa. I just had to let you know you're